Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang di live Instagram Horor Hore Podcast bareng saya Garna Raditya. Disiarkan langsung dari Oakland, California ya. Pada saat ini masih hari Sabtu 14 Februari dan di Indonesia udah Minggu 15 Februari ya. Dan saat ini sudah pukul 1 siang ya di sana ya. Dan selamat untuk beraktivitas dan mungkin sambil uh, menikmati hari Minggu. Oke, sebelumnya kita cek ombak dulu ya sambil menyapa teman-teman yang menyimak. Barangkali yang hanya mampir nanti akan di-save, jadi nanti bisa kalian simak setelahnya. Dan buat kamu yang sedang menyimak, isi di kolom komentar kalian berada di mana. Sementara itu saya akan... langsung kita mulai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Nanti bisa, kalau sekitar mampir nanti juga akan bisa disimak lagi setelahnya. Dan ini sudah bergabung bersama narasumber untuk Horor Hore Podcast kali ini bersama Hernandez Saranella. Beliau adalah seorang praktisi meditasi, sutradara, dan penulis yang kebetulan juga kemarin kami terhubung dalam di Instagram. Dan Mas Hernandez ini baru saja merilis buku ya, Exit Code, yang sebelumnya buku pertamanya The New Frontier ya, dan mungkin kita akan dari Frontier. Jadi menarik, nanti kita akan Mas Fernandes ini juga latar belakang musik kita juga hampir sama yang kita dengerin. Dan Mas Fernandes musiknya black metal dan sejenisnya, dan kita masih berada di dalam titik di mana sekarang dalam sebuah musik yang keras kita memiliki tempat dan ruang untuk yang sesuatu yang halus di dalam tubuh kita, sesuatu yang jauh dalam suatu yang keras di dalam musik gitu, tapi kita memiliki kesunyian di dalam diri. Oke, Mas, mungkin sedikit cerita juga ya dari buku yang terbarunya itu The Exit Code. Mungkin akan dirilis dalam dekat ini juga ya. Jadi mungkin bisa ceritain tentang buku yang sedang dikerjakan itu. Silakan. Ya, saya ada sebenarnya sebelumnya udah sempat saya cetak secara apa namanya hard copy gitu, cuman memang sekarang kayaknya kan saya harus butuh banyak testimoni dari teman-teman ya, makanya kemarin ini saya terhubung juga dengan Mas Garna gitu. Iya, buku ini sebenarnya kalau bicara soal proses, ini buku bicara tentang pengupayaan kesadaran sih pada diri manusia. Tapi apa yang saya lakukan hingga akhirnya buku ini jadi juga ini masih merupakan proses saya. Gitu. Jadi kebetulan buku ini banyak berbicara tentang pengalaman hidup saya dari kecil sampai hari ini. Itu ada banyak hal, ada apa namanya lapisan-lapisan yang mungkin bagi banyak orang sesuatu yang agak tidak pas gitu ya secara norma, secara nilai gitu. Tapi kemudian aku tuliskan gitu. Karena memang dulu aku banyak di dunia kesenian, Mas. Kadang aku merasa bahwa kalau aku tidak menuliskan sesuatu yang jadi pengalamanku, takutnya hilang ya. Jadi saya ingin ada semacam legasi aja sih. Jadi agar pemikiran-pemikiran itu bisa aku jadikan dalam buku gitu. Awalnya cuma itu. Tapi kan karena dalam perjalananku sampai hari ini kan tentu ada banyak pengalaman yang aku dapatkan ya. Jadi buku ini merupakan pandangan-pandanganku, juga semacam kayak rasa persetujuanku pada sesuatu yang aku tulis itu. Itu mungkin itu sih yang pertama awalnya gitu. Dan Exit Code ini juga ada sebuah mungkin suatu refleksi dan cerminan apa yang terjadi di hari ini gitu ya. Ketika kita hidup di dalam metrik dan dengan berbagai mungkin semakin terasa ilusi itu di dalam hidup yang kita jalani saat ini. Mungkin bisa ceritain nih, mungkin salah satu yang ada di dalam buku itu. Ya, jadi sebenarnya buku ini memang banyak bicara tentang, kalau teman-teman sudah biasa nonton di YouTube, di media sosial kan, tentang teori konspirasi, tentang bagaimana gagasan bahwa dunia ini sebenarnya ilusi gitu. Ini aku tulis dengan lumayan detail, tapi aku mix dengan pengalamanku, Mas. Karena memang aku ngerasa dari kecil itu udah mulai ngerasa ada sesuatu yang tidak nyaman gitu sama
sama kehidupan ini gitu. Hal-hal yang sederhana aja bisa bikin aku jadi tepat untuk bertanya gitu kan. Awalnya sih begitu, Mas. Contohnya Jadi, seperti apa itu? contohnya kalau pengalamanku ya, bagaimana ketika aku kecil itu aku kadang karena aku tinggal di kampung, aku mau mempertanyakan nilai-nilai yang ada di keluargaku gitu, atau di dalam tatanan masyarakat. Misalkan sederhananya kayak ketika ada sebuah pesta pernikahan, bagaimana bangku-bangku pertama selalu diisi sama orang-orang dengan baju-baju yang sangat rapi itu kan, yang begitu. Sementara kita akan melihat bagaimana orang-orang kampung, dia akan selalu berada di belakang panggung, juru masak gitu. Waktu kecil aku sering mempertanyakan itu, Mas, kayak kenapa ya harus ada bentuk seperti ini? Apa yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain? Kenapa? Bagaimana nilai hadir? Itu dari kecil gitu, Mas. Bahkan ketika sekolah misalkan gitu, aku dari dulu nggak bisa diam di sekolahan. Kadang mempertanyakan kenapa kami harus duduk rapi, menghadap ke depan, kenapa pakaian harus seragam gitu. Kayak ada yang tidak nyaman gitu, kayak ya itu sih kegelisahan-kegelisahan yang sebenarnya sederhana. Cuman kan seiring bertambahnya waktu, aku udah mulai masuk ke dunia metal, mulai memahami simbol-simbol, dan kemudian dunia internet semakin maju, aku melihat banyak pembahasan tentang teori konspirasi, tentang kesadaran gitu. Aku ngerasa bahwa aku nggak sendiri ternyata. Ternyata apa yang dulu aku anggap aku sebagai orang yang ngerasa minor gitu, oh ternyata ada banyak yang kegelisahan yang sama yang ada di sana. Itu awalnya dari situ, lalu kemudian akhirnya aku mencoba untuk menangkap setiap momen apa yang aku jalani gitu, aku coba catat, Mas, pelan-pelan dari kecil. Gitu. Jadi buku Exit Code ini sebenarnya adalah perjalanan itu yang panjang sampai hari ini, tapi masih proses ya, karena saya nggak tahu satu saat mungkin aku akan berubah pikiran lagi ke depan, tapi setidaknya sampai hari ini aku sudah berhasil menuliskan sedikit pandangan-pandanganku terhadap ya banyak gagasan yang berkelindan di tanah ini lah. Sejauh ini gagasan apa yang mungkin sesuatu yang mungkin yang perlu kita upayakan di hari ini, yang mungkin kita sudah tahu bagaimana dunia ini mulai terkadang itu terbalik semua gitu, dan mulai banyak juga narasi-narasi bahwa tentang apa yang bahkan kita selayaknya seperti hidup dalam simulasi misalnya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang utama itu apa saja dari Mas Hernandez yang akhirnya itu bisa menjadi arah Mas Hernandez dalam hidup berkesadaran saat ini? Ya, selama ini yang menjadi pertanyaan besar ya, gagasan besar adalah manusia hari ini sudah nggak lagi merasakan hidup. Karena segala sesuatu itu sudah harus ditampilkan gitu. Ya kan, kalau dalam kehidupan kita hari ini kan semua serba citra. Bagaimana kita ingin dilihat gitu. Dalam persoalan-persoalan yang paling kecil pun juga kita sudah jarang lagi merasakan. Kita melakukan sesuatu itu sudah jelas sudah bukan lagi milik kita yang pribadi gitu. Hal sederhana ya ketika kita beragama gitu kan, kebanyakan dari kita kan memang beragama berdasarkan hanya agama keturunan ya, dari orang tua, dan kita hanya melanjutkan. Kemudian dari situlah titik bertanya itu menjadi hilang. Merasa sudah puas dengan segalanya, dan jika dia bertanya lebih banyak, dia takut akan dikategorikan sebagai sesuatu gitu. Padahal kalau kita bisa menyadari apa yang terjadi di kehidupan kita hari ini, itu semuanya kebanyakan kan ilusi yang memang diciptakan gitu. Ketika sejarah diciptakan sama pemenang, kita tahu kenapa kemudian banyak hal yang tidak kita ketahui hari ini gitu. Nah, ya, kesadaran memang tidak gampang dibangun. Karena untuk menuju ke kesadaran itu kita harus berdiam diri lama menuju diri, dan itu hal yang paling ditakuti gitu. Karena menyakitkan ketika kita berdiam diri untuk mencapai kesadaran, kita akan menghadapi luka batin kita yang sangat menakutkan. Nggak ada yang berani ke sana. Maka itu yang kemudian aku pikir dimanfaatkan sama sejumlah pihak yang tahu betapa rapuhnya kita untuk kembali ke dalam, selalu diselingi dengan banyak dimasukkan hiburan-hiburan, apapun itu bentuknya gitu, sehingga kita jadi lupa. Sehingga kita selalu berada pada
ada ilusi-ilusi yang dihasilkan oleh citra-citra tertentu gitu Mas. Ya, jadi aku merasa kayak hari ini tuh sebenarnya kalau kita bisa menyadari siapa diri kita, itu akan membuat kita jadi lebih 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 tahu lagi arah ke depannya. Karena apa? Karena kita hidup era di mana kemudian dunia batin itu sudah sangat lama ditinggalkan. Bagaimana dulu di era-era apa pencerahan orang-orang sudah mulai beralih dari dunia batin ke dunia pikiran, dan hari ini pikiran itu sudah bisa dikategorikan semuanya di HP. Kan menakutkan sekali ke depan. Kalau sampai kemudian, karena aku percaya bahwa sesuatu yang gratis hari ini seperti WhatsApp, YouTube, kalau tidak mungkin ada barang yang gratis, maka kita adalah produknya. Kita harus menyadari itu gitu. Hari ini apapun orang-orang bilang ya, karena saya di dunia kesenian banyak orang yang kadang sering ada diskusi denganku tentang bagaimana AI hari ini. Menurutmu gimana Hernandez AI? Aku bilang itu tidak masalah, karena apapun yang dihasilkan AI itu adalah apa yang diambil dari kalian semua. Kalau kemudian AI menjadi begitu sangat cerdas gitu, orang kan merasa senang ya. Tapi kadang-kadang sering banyak teman-temanku tuh bilang gini, Mas, kamu kalau ngambil dari AI juga banyak bohongnya loh. Disinilah ketakutannya menurutku. Ketika AI sudah bohong, artinya AI itu dia sudah berhasil mengumpulkan kebohongan-kebohongan manusia yang hadir di situ. Justru ini yang menakutkan. Iya, berarti dia udah tahu mengambilnya kemana gitu. Nah, di bukuku ada salah satu bab yang memang aku berbicara langsung dengan AI di situ. Jadi aku ngerasa bahwa ya kalau kamu tidak membangun duniamu hari ini penuh dengan kesadaran, kamu tidak akan bisa bertahan gitu. Sederhananya adalah kalau mungkin ke depan AI akan banyak membantu kita dalam dunia kesehatan, tapi untuk mencapai ke sana kan kita butuh uang yang banyak ya Mas ya. Seandainya kita punya kesadaran diri untuk hidup lebih sehat saja, melihat ke diri aja, kemungkinan ke depan dunia kita akan selaras saja. Mereka yang ke AI ya sudah, kita yang punya kesadaran diri juga punya cara sendiri untuk bisa menjalani hidup itu. Jadi ya kurang lebih banyak hal sih Mas yang di dalam buku Risa dan aku tulis di buku ini kayak gitu. Ya, berbicara tentang kesadaran bahwa bagaimana untuk saat ini kebutuhan untuk hidup meditatif itu akan menjadi hal yang mungkin bisa kita lakukan ya selama ini yang kita merespon situasi sekarang. Nah, kita sebelumnya kita sempat ngobrol sebelum kita live kalau Mas Hernandez juga menginisiasi melakukan kelas meditasi ke penjara, ke berbagai tempat yang sekiranya bahkan mungkin belum terjamah gitu loh, untuk bagaimana membangun kesadaran dan juga meditasi itu juga justru dibutuhkan oleh yang mungkin tidak terpikirkan atau bahkan yang kita lupa berada di masyarakat. Mungkin bisa ceritakan tentang inisiasi tersebut Mas, tentang kelas meditasi itu di penjara yang baru saja dilakukan. Iya, oke. Tanpa bermaksud menyinggung siapapun ya. Jadi sebenarnya kan mereka menjadi warga binaan kan label ya. Yang kurang lebih kan mereka masuk ke dalam dunia semacam itu karena ketidakberdayaan mereka untuk bisa mengontrol pikiran. Meditasi kan adalah tentang bagaimana kita selaras dengan diri kita. Kadang batin kita aku sudah nggak mau melakukan itu, tapi pikiran yang sudah terbangun sejak kecil itu yang akan sangat sulit banget kan kemudian dikontrol gitu. Orang-orang yang kemudian berakhir di sana adalah orang-orang yang dia tidak punya kemampuan untuk bisa mengendalikan pikiran itu tidak mudah. Jadi kalau aku boleh bilang tentang dunia spiritualitas hari ini, bagaimana spiritual digambarkan dengan sangat sederhana, hanya meditasi hanya untuk orang-orang yang patah hati lalu memeluk diri sendiri gitu. Mungkin itu bukan passionku gitu. Jadi ketika aku melihat bagaimana kalau seandainya aku bisa membawa meditasi ini ke ranah yang lebih luas lagi, itu yang benar-benar orang-orang yang sangat membutuhkan gitu. Karena saya bilang kalau kayak di Israel itu kan semua serba membosankan ya. Kita kan bertemu dengan orang di tempat yang sama setiap kali gitu, tingkat stresnya sangat tinggi, ada rasa bersalah, belum juga
ada satu kondisi yang menurut saya perlu sekali kalau aku bisa masuk ke sana. Orang-orang ini yang biasanya melarikan diri dari kenyataan dengan lari ke narkoba dan lain sebagainya, berada di penjara dan harus diam melihat dirinya sendiri di situ. Maka menurut saya percaya bahwa ada namanya momen kejatuhan ya, kalau di dalam dunia spiritual kan kita mengenal ada the dark night of the soul ya Mas ya. Aku percaya bahwa orang-orang di sana itu justru ketika kita bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang meditasi kembali ke diri pada kesadaran, itu akan sangat lebih mudah masuknya. Karena egonya sudah dihancurkan, Mas. Ya, itu yang bikin saya kemudian memutuskan untuk mencoba datang ke salah satu rutan di sini. Saya memberikan gambaran meditasi dan ternyata itu disambut bagus. Bahkan setelah kami meditasi kemarin yang pertama ini, ada dari pihak lain juga ngerasa tertarik, mungkin ini bisa diarahkan ke rutan-rutan yang lain gitu. Bagi saya, ya, ketika saya di kesenian, saya selalu hidup di panggung yang kecil gitu. Aku sorotnya hanya pada sketch saja gitu. Tapi ketika keluar dari panggung gitu, saya tidak paham dunia yang sesungguhnya bagaimana. Jadi ini caraku dan teman-teman untuk lebih hadir sehingga kesadaran itu muncul. Aku berada di momen saat ini karena ketika aku berada di sana, Mas, aku jelas-jelas harus memikirkan kalimat-kalimat apa yang muncul. Karena kalau salah sedikit akan, nah itu kesadaran yang kuat gitu Mas. Jadi ke depan memang tertarik untuk mencoba menyasar yang lain juga, tapi nanti saya ngelihat energi saya juga ya mencoba terkoneksi dengan kayak rumah sakit jiwa gitu ya. Di sana kita masuk ke sana karena buat orang-orang yang tidak memahami meditasi, berpikir meditasi hanya pada peranan untuk bisa menyembuhkan mental. Ternyata batin juga bisa. Tubuh apalagi, Mas. Jadi meditasi itu banyak sekali bentuknya. Jadi bukan cuma satu. Nah, saya mengambil salah satu metode yang kebetulan menyasar ketiga-tiganya. Karena kesadaran kan dibangun dengan keselarasan tubuh, pikiran dan batin. Jadi kalau cuma pikiran saja tidak mengasihkan. Dan juga kadang kita juga harus sadar yang namanya sugesti itu kan kuat ya. Seseorang datang ke suatu tempat meditasi membayar jutaan rupiah. Karena dia sudah membayar jutaan rupiah itu dia merasa bahwa aku sembuh. Tapi itu kan sugesti. Padahal itu adalah pikiran. You don't have to go there untuk dapat itu. Tapi untuk membuat pikiran jadi penuh kesadaran itu yang memang mau gak mau ini ada bimbingan dari orang-orang. Nah, aku dan teman-teman mencoba untuk masuk ke sana. Barangkali kamu tidak pernah terfikirkan loh bahwa ada metode khusus untuk membuatmu jadi memahami diri. Ini namanya meditasi. Jadi begitu. Sempat juga ke kampung-kampung kecil, ada ibu-ibu yang berjilbab gitu yang saya sempat mikir kayak, Ibu, meditasi kan identik dengan ini ya, saya bilang kayak gitu kan. Enggak, saya pingin meditasi gitu-gitu. Jadi bagi saya menarik untuk memberikan pengalaman itu tidak eksklusif, Mas. Agar semua orang bisa tahu gitu manfaatnya. Karena kalau Mas mungkin pernah dengar ya, dulu ada satu yang mengatakan bahwa ketika Inggris menjajah India itu kan yang dulu dilakukan pertama kali sama mereka adalah mengatakan bahwa praktek meditasi yang dilakukan mereka sebagai praktek yang bukan kafir Mas, kayak praktek-praktek setan gitu. Sehingga waktu itu kan Inggris banyak menyasar ke para pertapa-pertapa di India, banyak dihilangkan. Karena mereka tahu jika orang sudah menyatu dengan dirinya sendiri, udah nggak ada yang bisa dikalahkan gitu. Dan kalau kita lihat Indonesia hari ini, kita juga dulu punya tradisi meditasi yang panjang, Mas. Yang akhirnya hilang. Tuh. Hilang itu yang membuat hari ini kita, ya itu, mudah sekali masuk ke ilusi. Kita kehilangan jati diri kita, gitu. Itu menurut pandangan saya. Artinya tidak mutlak gitu ya, Mas ya. Jadi, ya kurang lebih gitu. Ya, mungkin juga karena selain dalam sebagai praktisi meditasi, Mas Hernandez ini juga seorang sineas gitu ya, dan tempat juga sudah membuat 20 film pendek dan juga film dokumenter gitu. Nah, dan juga fiksi juga ya, dan seperti beberapa di film festival internasional.
mungkin bisa ceritakan yang mungkin yang terakhir yang Mas Hernandez bikin yang apa? Film metal ya Mas ya? Ya. Saya ingat ada satu guru saya itu bilang bahwa kalau kamu membuat sesuatu yang kamu tahu banget, itu akan membawamu kemana-mana. Dalam konteks kemana-mana adalah membuka ruang-ruang yang lebih luas lagi gitu. Kebetulan saya udah lama di metal Mas. Jadi akhirnya saya sempat berpikir untuk membuat film black metal, dokumenter black metal di Indonesia gitu. Jadi dengan modal seadanya, saya sendirian Mas, 5 bulan saya sendirian bikin film itu kemana-mana. Jadi ketika pada ini film saya sempat beberapa kali diliput sama media tanya, Mas bisa minta sesi behind the scene-nya nggak, foto? Saya bilang saya nggak ada, karena nggak ada yang motret Mas. Saya percaya bahwa film itu akan berbicara dengan sendirinya. Saya tidak butuh untuk itu hadir di sana. Jadi kemudian akhirnya ya itu film ini jadi diputar di banyak tempat. Saya membuka ruang diskusi pada sana. Tapi yang anehnya adalah judul film itu Where Do We Go? Yang awalnya saya berpikir hanya ini saya sedang berbicara tentang dunia skena musik black metal. Tapi hari ini saya menyadari bahwa enggak. Ini ada pertanyaan bagaimana saya mulai belajar kesadaran. Saya sedang mempertanyakan diri saya kayak kemana sih saya setelah ini? Itu kan pergulatan yang panjang ya Mas ya. Jadi kadang sebagai seniman, saya ngerasa, ya kadang punya cara pandang yang begini Mas, sebagai seniman. Seni itu kan sejak pertama kali muncul, itu kan mereka selalu lekat identik dengan dunia spiritual. Dari zamannya Yunani, Sophocles teater, bagaimana totem, karya-karya seni sufisme di Afrika, itu kan semua hubungannya dengan spiritual ya. Nah mohon maaf banget tanpa bermaksud apa, hari ini banyak sekali seni yang akhirnya masih terus saja membuat pertanyaan gitu. Harusnya seni memberikan kontribusi yang lebih kuat gitu. Bukan bertanya gitu. Karena memang kalau semesta ini diciptakan sama geometri, sama angka, sama musik, harusnya dengan seni kita menjadi lebih bagus gitu. Nah, film Where Do We Go menjadi salah satu film terakhir yang akhirnya ya habis itu saya sempat membuat film panjang gitu Mas. Tapi film ini menjadi kayak semacam batu loncatan saya untuk memahami saya lebih jauh. Jadi ternyata Where Do We Go itu adalah pertanyaan untuk diri saya. Dan kalau hari ini harus ditanya, aku sudah sampai mana? Belum sampai kemana-mana Mas. Masih terus pencarian gitu. Karena belajar kesadaran kan tidak bisa selesai. Kalau udah sadar, selesai itu kesadaran itu. Nah itu. Jadi memang dulu saya banyak di dunia film, terus ada waktu-waktu untuk menepi terkadang Mas. Kayak Mas kemarin kita ngobrol dari musik yang hingar-bingar AK47 beralih ke ambience. Ada kelelahan ya untuk mencoba menepi gitu. Nah itu juga coba saya lakukan Mas. Ya kalau yang bagaimana saya juga ya ketika mendengarkan musik keras gitu, begitu juga ke dalam ranah ke musik yang lebih lembut gitu ya. Itu merupakan representasi juga lapisan emosi kita ya. Dan saya yakin dari bahkan ada beberapa genre musik itu juga mewakili lapisan-lapisan emosi kita gitu. Nah, dimana bagaimana kadang kan kita di manusia hari ini mungkin kita juga lupa untuk bagaimana meriliskan emosi. Padahal emosi itu cukup diamati, dihadirkan saja gitu kan. Bahkan kita lupa ketika kita jadi terlibat di dalam emosi kita yang membuat kita tidak terkoneksi antara mind, body, and soul gitu ya. Nah ini yang akhirnya menjadi hal yang menyenangkan dan menjadi taman bermain, terutama di dalam produksi musik yang saya lakukan ya. Jadi rasa-rasanya memang bahkan tidak hanya di musik, tetapi juga dalam perasaan atau bahkan dalam pikiran kita perlu mengeksplorasi hingga sedalam mungkin atau bahkan mungkin yang tidak nyaman gitu, itu justru mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana. Misalnya kayak ketika saya mulai di masa-masa mendengarkan musik eksperimental atau noise gitu. Kan orang ketika mendengarkan apa yang nikmat dari sebuah musik yang berisik, yang tidak ada struktur gitu ya. Apa yang membuat itu
orang masih merilisnya hingga sekarang atau memainkannya, ternyata memang itu adalah bagian dari eksplorasi orang untuk mencari bentuk yang ekstrim dalam musik. Begitu juga dalam perasaan kita, bahwa perasaan kita itu memiliki yang juga yang abstrak, dan itu juga terwujud dalam musik yang eksperimental atau yang tanpa abstrak. Nah, ini yang membuat juga mungkin seperti yang Mas Hernandez bikin dari mulai dari film, dari literatur gitu, itu menarik untuk bisa mengelaborasikan itu semua ya. Nah, mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan teman-teman ini. Ini dari PNDCVR. Dia tanya, jika waktu itu ilusi, apakah ketika kita selalu memikirkan tentang ujung dari ujung waktu? Dan apakah kita sebenarnya sudah berada di sana? Gimana Mas? Moga dijawab. Ya, kalau kita bicara soal term kesadaran kan memang banyak ya. Tiap pemikir dia akan punya term sendiri tentang kesadaran. Tapi kalau menurut saya kesadaran itu kan lebih berada pada momen hari ini. Yang membuat kita selalu berada di ilusi kan karena pikiran-pikiran masa lalu selalu kuat di hari ini. Kita selalu mencoba hidup di masa depan yang belum tentu kita tahu akan seperti itu gitu. Jadi aku pikir ketika kita bilang apakah kemudian tentang apa ujung dari ujung waktu, ya kalau kita hidup di hari ini, ya kalau kita hanya hidup di hari ini hadir dalam nafas kita gitu, aku pikir bahkan pertanyaan tentang apa itu ujung juga nggak ada. Karena pada akhirnya ketika katanya kita mati pun, kita sedang tidak mati kan, kita hanya berpindah aja energi ke energi yang lebih kuat lagi gitu. Nah, pertanyaan untuk menyadari bahwa tidak ada ujung juga itu sebuah upaya untuk kita memahami semakin diri kita. Sehingga kalau aku mencoba menanggapi apa yang dibilang sama Mas Gara tadi tentang bagaimana, kenapa kok musik bisa punya kualitas yang berbeda, yang kemudian tiap-tiap orang bisa punya kesukaannya masing-masing. Aku membayangkan bahwa tiap orang ini kan dia mungkin punya kepekaan yang lebih tinggi ya. Kalau orang-orang yang dia hanya suka pada satu jenis musik tertentu dan merasa puas, oh berarti mungkin kesadarannya untuk memahami bunyi itu cuma sampai ke situ kan gitu. Sehingga ketika dia memperlebar, kita tahu kita modelnya kayak jangkar gitu. Kalau kita perlebar nggak cuma di satu sisi saja, tapi melingkar semakin ke dalam gitu. Jadi saya pikir kuncinya adalah berada di momen saat ini sih. Ya. Saat aku pernah dengar gini juga ya, bagaimana kita selama ini itu hidup di survival mode gitu. Aku pernah baca satu buku gitu. Menariknya gini, bahwa kita itu tidak lebih bagus daripada seekor rusa misalkan. Ketika rusa dia sedang di hutan, sedang makan rumput misalkan gitu, lalu dia dikejar oleh seekor harimau, dia akan berlari sekecang-kencangnya sampai dia bebas. Tapi begitu dia bebas, dia bisa merumput lagi dengan tenang. Manusia nggak begitu. Hari ini kita ada masalah diselesaikan, 3 bulan kemudian, ketika kita memikirkan masalah itu, kita hadir lagi pada masalah itu. Ya, jadi memang hari ini kita butuh untuk kembali sejenak pada diri. Ilusi hadir untuk memperkuat agar kita tidak masuk ke dalam diri. Karena orang-orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri akan sangat sulit sekali dideteksi sama sistem sih. Maka sistem hadir untuk membuat kita selalu selalu terbuai di sana. Bahkan kalau dalam pengalaman saya sendiri, saya berada di musik metal hari ini adalah kritik pribadi terhadap diri saya. Banyak event-event metal yang pada akhirnya sudah tidak menjadi metal lagi, seperti budaya-budaya populer. Ketika ada satu institusi yang besar memahami, oh ternyata dengan musik metal mereka bisa menjadi tidak memikirkan isu-isu yang penting di sini. Oke, kita undang band-band metal itu datang ke sini agar semua orang terbuai di sana. Nah, sampai pada ke lini itu, belum lagi bicara tentang di lini yang lainnya, masih ekonomi, lini kesehatan, apalagi kalau kita bicara soal kesehatan. Nanti kita bicara tentang, wah itu udah, itu kenapa saya tulis, karena banyak gitu. Jadi berada di momen saat ini sih.
Ya. menurut saya. Kembali di mood tadi yang dokumenter musiknya Mas Hernandez, apa yang setelah yang Mas dapat sepanjang melakukan riset dan akhirnya terutama di skena black metal di saat itu, kemarin sempat menyinggung tentang simbol-simbol yang diadaptasi kepada band black metal, terus kemudian dengan keterhubungannya dengan kejawen sekarang. Oke. Ya memang kalau yang teman-teman yang belum menonton itu film saya bicara tentang bagaimana musik black metal yang lahir dari Norwegia dengan segala simbol-simbolnya di sana, ketika sampai ke Indonesia sudah mulai ada pencampuran. Ya, kalau teman-teman yang terbiasa di musik metal, teman-teman pasti tahu sering lihat ada pertunjukan musik band metal yang tiba-tiba hadir dengan atribut-atribut Jawa. Ada yang misalkan pakai pocong gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di internet gitu. Nah, aku membicarakan gagasan itu Mas di film. Tentang bagaimana simbol bisa bergeser dengan sangat jauh. Gitu. Jadi saya membicarakan tentang itu, tentang simbol-simbol yang ada dalam black metal gitu. Dan pada akhirnya di akhir ketika saya ngedit, saya ngerasa saya harus merubah alur ini. Kalau saya memasukkan Japanese sebagai sesuatu pembanding yang kesannya negatif, seolah hanya menunjukkan bahwa ini loh yang Eropa itu yang bagus, yang ini yang cuma ngekor gitu, saya berubah, Mas. Editing saya rubah semua dan pada akhirnya mengarah pada penyadaran tentang bahwa ya kalau kita hidup sebagai sebuah negara, sebagai sebuah budaya yang kuat, kenapa kok kita tidak bisa menjadi diri kita? Oh, karena kita sudah terlalu lama hidup di bawah kolonial sehingga kita ngerasa bahwa identitas kita sudah hilang. Karena kan banyak masalah tadi Mas bicara soal dari muda kita main musik metal atau apapun kan mau nggak mau harus disadari bahwa itu persoalan eksis kan Mas. Ketika dia sudah tidak mempunyai sesuatu dari dirinya sendiri, maka dia mencoba mengambil dari luar gitu. Nah, saya pikir di banyak subkultur di Indonesia apapun banyak ngambil dari luar, tapi hanya kemudian image-image besarnya itu. Tapi apakah mereka mencoba merelatekan dengan kondisi budayanya kan belum dapat. Nah, di film itu saya banyak bicara soal itu, mempertanyakan ulang. Karena kalau kita ngelihat teman-teman yang tahu bahwa di dalam black metal itu kan ada simbol-simbol kayak Baphomet, ada simbol kayak pentagram, kayak apa. Itu banyak dipakai sama band-band Norwegia, yang rata-rata mereka itu liriknya banyak bicara tentang kebencian mereka terhadap Kristen ya kalau di sana ya. Makanya pernah ada satu kasus yang satu gereja dibakar sama personil black metal karena mereka tidak suka dengan Kristen. Jadi mereka mencoba tampil dengan simbol-simbol yang anti-Christ, salib kebalik, ada Baphomet, ada pentagram. Yang kalau hari ini saya belajar ternyata anjir gitu kayak ini serius mereka benar-benar memakai ini gitu. Karena kan kalau kita bicara lebih jauh ke era-era Wicca gitu ya, shaman gitu kan, simbol-simbol pentagram, Baphomet itu adalah simbol-simbol yang sangat bagus gitu, sangat positif. Lalu ketika akhirnya Kristen masuk ke Norwegia dan kemudian mereka mulai mengkomodifikasi simbol bahwa seolah-olah ini simbol setan, dan ternyata orang-orang ini justru menggunakan simbol yang tidak real lagi gitu loh Mas. Nah itu jadi saya mikir kayak mereka tetap masuk ke arusnya gini gitu. Jadi saya mikir akhirnya jadi mikir oh ternyata simbol semudah itu ya bisa dimainkan. Kalau simbol semudah itu bisa dimainkan, kenapa kalau kita tidak mencoba untuk memunculkan yang kita punya? Kita sama Mas, di negara kita juga banyak budaya asing yang masuk. Kenapa kita tidak melawan dengan itu? Kan gitu. Maka hari ini ketika saya belajar bagaimana gastronomi sudah sangat mengacaukan sistem pertanian di Indonesia gitu. Bagaimana tanah-tanah harus ditanam dengan satu jenis tanaman yang sama gitu. Saya mulai berpikir, ternyata dalam hari ini, kalau kita mau kembali lagi ke sisi saya sebagai orang Jawa, saya bisa loh melakukan perlawanan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita hadir di alam, dengan mulai menggunakan metode-metode yang mereka lakukan, membaca terhadap alam. Kita tahu ada kayak namanya Pranoto Mongso gitu ya Mas ya. Gitu kan. Nah, dan bagaimana sistem irigasi dan sebagainya. Akhirnya itu yang membuat saya menjadi lebih hadir. Jadi musik metal memang memberikan saya banyak sekali pengetahuan pengalaman yang berharga. Bagaimana simbol-simbol itu ternyata
hanya bagian dari ya komoditas, lagi-lagi komoditas itu. Alasan saya hari ini sudah nggak di metal juga karena itu. Iya, iya. Ya mungkin apa ya, setiap ada, kita nggak bisa lepas ya dari simbol, bahkan dalam musik sekalipun, dan simbol-simbol itu ada yang mungkin bermakna, ada yang mungkin tidak ya. Yang akhirnya bagaimana ketika memaknainya itu, apakah ini ada faedah atau bermanfaat buat diri kita, atau mungkin itu hanya sekedar gimmick gitu ya. Mungkin memang ini juga bisa memperlihatkan bahwa setiap musik yang didengarkan seseorang itu juga merupakan sebuah perjalanan, tidak hanya menikmati musik, tetapi juga barangkali secara ideologis atau secara ini semakin berkembang dan mengarahkan ke seseorang dalam sebuah ketertarikan tertentu gitu ya. Tapi ya itu merupakan ini ya, bagian dari bagaimana kita sendiri bisa untuk menggunakan atau bahkan yang ada yang sudah melekat dalam diri kita gitu, dan akhirnya tidak menjadi mungkin melakukan dekolonisasi simbol-simbol yang ada itu ya, mungkin ya yang perlu saja kita banyak diskusikan untuk ke depannya. Dan mungkin sebelum kita tutup nih dalam live Instagram Horor Podcast ini bersama Mas Hernandez dan teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Mas Hernandez, sekarang sebelum kita mengakhiri, sekarang sedang mengerjakan proyek apa ini yang sedang berlangsung? Ya hari ini saya memang lebih banyak ke buku aja ya, rencana mau launching di bulan April, tapi saya mencoba terus mengembangkan praktek-praktek pembacaan kesadaran melalui meditasi. Kebetulan juga saya di rumah juga ada praktek palmistry, membaca garis tangan. Saya ada ada produk sendiri namanya kartu Pandara seperti tarot gitu. Jadi ini yang coba saya kembangkan untuk mengisi dunia holistik yang lagi dijalani aja sih Mas. Karena memang saya sekarang lebih fokusnya ke holistik, kemudian lebih banyak mengenalkan ide-ide tentang barefoot juga ke teman-teman ini, karena itu juga salah satu upaya kita untuk lebih mendekat pada alam lagi gitu. Jadi hari ini saya pikir kita sudah pada satu titik di mana kita harus berpikir lebih cepat. Kalau kita tetap berada di situasi yang penuh dengan kekamut seperti ini, ke depan akan menjadi masa depan yang sangat suram. Jadi kita mencari peluang untuk selalu sadar, selalu aware kepada situasi hari ini, agar kita tidak terjebak ke sana. Gitu. Dengan praktek apapun gitu, Mas. Nah, saya juga berterima kasih banget buat Mas karena udah memberi ruang untuk kita mengobrol. Saya suka dengan pandangan-pandangan UFO gitu. Saya percaya bahwa ketika sesuatu itu kita nggak ketahui bukan berarti nggak ada. Itu aja sih Mas. Ya, jadi pengembangan kesadaran itu aja buat teman-teman. Saya juga belajar, maksudnya kita semua semoga bisa terus belajar ke situ. Ya, apakah ada pengalaman dengan penampakan UFO atau sesuatu yang ekstraterestrial, Mas? Beberapa hal menjadi menarik, Mas. Kita seumuran nih ya. Kalau Mas dulu pernah ngeliat di TVRI ada satu film hitam putih tentang dinosaurs. Ada orang masuk ke masa lalu. Dulu aku sempat bilang kayak, kenapa ya ada makhluk-makhluk berkepala reptil kayak gitu, tapi dia punya tangan dan kaki seperti manusia gitu. Hari ini aku tetap coba cari judulnya apa, Mas. Jadi ternyata pengetahuan tentang itu sudah ada, tapi dimunculkan secara pelan-pelan di media. Film hitam putih masih stop motion waktu itu. Jadi hari ini aku percaya ada tentang reptilian dan sebagainya, tapi aku mencoba juga mencari di Indonesia ya. Di Jawa, kita sering banyak cerita tentang bidadari, Mas. Jadi aku mikir bidadari digambarkan seperti Raidian gitu. Jadi aku pikir apakah ini adalah bentuk itu ya? Saya pikir gitu ya. Kalau di banyak tempat ada di NASA, ada Wawita, ada di Sasaluaman gitu kan, memang di sana sudah menjelaskan bahwa ada
ada kehidupan-kehidupan yang hari ini hanya karena kita nggak tahu aja, tapi bukan berarti nggak ada. Iya. Pengalaman sederhana ya, saya hanya berharap bahwa keloid yang ada di tubuh saya ini bukan keloid, Mas. Itu adalah implant dari sana. Jadi nanti saya akan kembali ke atas untuk lihat. Gitu, Mas. Ya, saya berharap itu ya, Mas ya. Gitu. Baik, ya, terima kasih banyak Mas, sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini, dan semoga buat teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga kalian menemui ini menjadi obrolan yang bermanfaat buat kalian, dan terima kasih banyak, sampai ketemu di live Instagram berikutnya, dan terima kasih Mas Hernandez, selamat Sama-sama, Mas. beraktivitas. Salam. Terima kasih. Salam.